Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamun taslimun bihi min dhulumatil jahli wal wahmi wa tuqrimuna biha binuril ilmi wal fahmi wa tuwajjihuna ma'asyani innaka ta'lamu wa la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma inna nas'aluka al-futur wal amin wa salahat jasadi wa Allahumma bi qulubana bi nuri hidayatika kama nawaka al-'azam bi syamsika abadan abada bi rahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim wa asnaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakir alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami'ah Al-Mukarramah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang sama-sama kita hormati pimpinan daripada atau ketua daripada masjid ini, para Ustaz Haji Tafrijal MA Al-Mukarram, Al-Ustaz Antum Al-Mukarram Al-Ustaz dan juga ada Al-Mukarram Ustaz Haji Faluragi, ada juga sesepuh kita Mukarram Ustaz Haji Badun, serta jamaah yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada semuanya. Dan begitu pula kepada ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sholat subuh pada hari ini. Teriring doa semoga kita yang hadir pada kesempatan pagi ini kiranya Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak yang luas yang berkah, amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, tadi saya telah menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah aku tawarkan kepada kamu satu perniagaan, satu usaha yang mana bisa menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih, yaitu kata Allah, haruslah kamu berjuang di jalannya, yakni di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan jiwamu. Yang demikian itu kata Allah adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi kita ditawarkan sama Allah, para jamaah sekalian, wahai para jamaah Jami'ah Al-Mukarramah, baik yang laki-lakinya maupun perempuannya, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, maukah kalian, kata Allah, aku tawarkan satu usaha, satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian semua, yaitu dari apa? Dari azab yang sangat pedih atau dari siksa yang sangat dahsyat. Yang pertama apa? Yaitu kita disuruh berjuang di jalan Allah
dengan harta kita dan dengan jiwa kita. Memang para jamaah sekalian, hidup ini adalah perjuangan. Sebab apa? Yang namanya kita mau mencari kehidupan akhirat, ya harus berjuang. Apalagi mau mencari kehidupan dunia. Betul? Kita mau dapat duit banyak, pengen punya duit banyak, punya harta, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Kira-kira kalau kita cuma duduk manis saja, kira-kira berhasil apa enggak seperti itu? Lah yang kadang-kadang yang udah berjuang dari pergi pagi pulang malam, dari pergi malam pulang pagi juga masih kekurangan. Betul? Apalagi cuma orang yang cuma duduk manis, kalau pengen duitnya banyak. Jangan-jangan niat tuyul kali ya? Niat tuyul juga berusaha juga aja, selalu pergi ke Gunung Kawi ya. Nah ya Allah. Nah artinya apa? Perlu perjuangan. Mau cari kebahagiaan, kekayaan di dunia ini juga harus berjuang. Apalagi mau kehidupan akhirat kan, masya Allah. Yang tidak ada bandingannya. Kalau di dunia ini barangkali kita lihat orang punya rumah yang megah, mobil yang mewah, tapi cuma sebentar dia nikmatin. Seada umurnya aja, paling umurnya sekarang manusia berapa? Ratnya kira-kira 70, 100 aja jarang udah ya. Betul, 100 aja udah jarang orang. 70 aja kadang-kadang sakit udah banyak banget ya sakitnya. Sakitnya udah macam-macam, udah rupa-rupa. Nah itu diantaranya segala asam urat lah, ya, resmi manis, ya Allah, setruk dan sebagainya. Udah banyak banget penyakitnya. Udah gak enak itu, hidup kalau dulu itu gak enak. Biar kata duitnya banyak, tapi badannya sakit-sakitan. Makan ditaker, nggak boleh sembarangan. Makan nasi semangkok kecil. Terus kemudian apa? Sayurnya juga cuman sayur bening doang misalnya. Nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan dan sebagainya. Masya Allah. Bagaimana mau enak hidup kayak gitu? Makan durian nggak boleh. Apalagi makan durian. Ya, besoknya langsung denger. Iya. Coba dah. Bagaimana enak hidup kayak gitu? Yang enak itu kan hidup nih. Ya, yang enak kan duit kita banyak, badan sehat. Oh, enak gak gitu? Duit banyak, badan banyak. Nah, makan apa aja gurih. Nah kalau badan sehat kan apa aja enak ya? Badan sehat makan apa aja enak. Jangan pakai yang sebanyak mahal-mahal. Sambal terasi, sambal ala domede, ya enggak? Sambal sayur asam, gurih enggak ada? Sambalnya tadi itu sama goreng tempe dan sebagainya, masya Allah. Ya seperti itu. Artinya apa? Jadi kita ini harus berjuang di dalam mencari kehidupan baik untuk dunia, ya terlebih nanti di akhirat. Jadi nggak bisa dapat apa itu namanya dengan cara gratis. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad bersabda begini. Di dalam kitab Nasribad yang ini merupakan syarah dari kitab Mundabahati Al-Istidad Yaumil Ma'ad karya Syekh Ibnu Hajar Asqalani, yaitu Nabi bersabda, kita disuruh apa? Disuruh betul-betul bersungguh-sungguh dalam 5 hal ini. Di antaranya yang pertama kata Nabi, iktani muqamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika. Jadi jagalah 5 sebelum datang yang 5. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu. Artinya ketika kita masih muda ini, ya segeralah kita berusaha untuk sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk mencapai daripada cita-cita yang kita inginkan. Coba kalau orang udah tua Pak, jangankan pakai mau belajar yang jauh-jauh, yang dekat aja kakinya udah asam urat, ya kemudian palanya udah pusing, vertigo dan sebagainya, sehingga nggak bisa jauh-jauh. Nah waktu masih muda dalam keadaan kondisi sehat, kata Nabi, maka bersungguh-sungguhlah di dalam mencapai apa yang diharapkan. Ya contohnya ya menuntut ilmu.
betul? Ya, kemudian kemana saja enak. Mau bekerja di mana saja juga masih bisa. Karena kondisinya masih sehat, ya, kemudian fisiknya masih kuat dan sebagainya. Seperti itu. Maka kata Nabi apa? Ya, ini kita harus ketika muda itu betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Cuma kalau yang udah tua kayak saya ini ya, saya udah tua belum? Pak Haji Badrun udah tua belum? Setengah. Nah, pengen banyak muda lagi sebetulnya, ini udah kagak bisa. Tuh, jadi menyesal. Kenapa? Karena sudah tua, masya Allah. Kenapa dulu waktu masih muda kita nggak harus sungguh-sungguh untuk mencari ya barangkali tadi kehidupan dunia atau ya yang lain-lainnya. Ya sekarang ini udah ya mulai sakit-sakitan dan sebagainya sehingga cuma sekedar angan-angan saja seperti itu. Tapi yang penting adalah ntar yaitu apa? Yaitu kehidupan akhirat. Insya Allah kalau kehidupan akhirat belum ketinggalan. Kalau dunia udah kalah dah sama anak-anak mudanya. Ya seperti itu. Kata Nabi tadi pertama, jaga masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Sebab masa muda itu cuma sekali katanya. Ya, masa muda itu cuma sekali. Jadi pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Tuh anak-anak kita juga yang lagi masih masa-masa sekolah, ya masa-masa menuntut ilmu, jangan dibiarkan mereka itu ya dalam keadaan nganggur, dalam keadaan nggak berupaya untuk menuntut ilmu. Jangan, berikan mereka pendidikan mumpung masih muda, ya seperti itu. Kenapa? Ada pepatah mengatakan kalau menuntut ilmu itu masih muda, ya seperti orang mengukir di atas batu. Artinya apa? Nampak kelihatan jelas. Ya, mengukir di atas batu nampak jelas. Nyata hasilnya. Tapi kalau mengukir di atas air bagaimana? Baru kita tulis nih ya. Ini udah hilang lagi. Baru kita tulis, sampai kita tulis di atas air atau mengukir di atas air. Yang ini kita tulis, yang sebelahnya sudah hilang lagi. Seperti itulah orang ketika menuntut ilmu masih muda cepat ya menghafalnya, kuat hafalannya, ya berbekas untuk sampai tua. Tapi kalau orang tua, masya Allah, udah banyak rupanya, betul. Baru baca yang ini yang tadi udah apa? Udah lupa lagi. Gurunya sampai bosen ngajarin, ya Allah ini aki-aki ya, namanya aki-aki, udah biarin aja maklumin. Kemudian apa? Berikutnya kata Nabi, yakni apa? Wasihataka qabla haramika. Wasihataka qabla sakomika, dan sehat, jaga kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Nih sekarang ini masya Allah orang banyak banget lagi pada sakit ya. Katanya di Jakarta mau apa lagi? Mau lockdown lagi ya? Mau PSBB lagi katanya? Subhanallah, penyakit ya Allah. Kita nggak tahu ya, zaman dulu kita nggak ada penyakit yang dahsyat kayak gini, betul? Nggak tahu kita. Makanya ketika punya kesempatan yang baik, kita harus gunakan. Kesempatan yang baik itu kita gunakan sekarang. Misalnya gini kata Nabi, andai kamu pun ada waktu malam hari untuk mengerjakan sesuatu, jangan tunggu sampai besok, jangan tunggu sampai pagi. Kalau kamu saat pagi itu punya kesempatan waktu untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka jangan tunggu sampai malam hari. Sebab nanti kamu tidak tahu hal-hal apa yang terjadi setelah itu. Contohnya gini, waktu dulu tahun 92, kita ini orang Indonesia kalau mau berangkat haji, Pak, pokoknya di bawah 90 ya, mau berangkat haji, sekarang setor, sekarang berangkat, betul ya Pak ya? Oh, zaman tahun 90-an tuh, sekarang setor, sekarang berangkat haji. Nah, kan berikutnya kan kita nggak tahu. Kemudian apa? Menunggu kan? Kita setor sekarang, ntar 3 tahun baru berangkat. Kan begitu ya? Tuh, udah mulai apa? Mulai ada perubahan. Bahkan sampai sekarang udah 12 tahun atau 15 tahun menunggunya. Oh, kita nggak tahu.
Terus yang lebih dasarnya lagi sekarang apa? Agak berangkat. Kalau dulu masih 12 tahun masih berangkat, terus sekarang agak berangkat. Kan kita nggak tahu tuh perubahan zaman waktu seperti itu. Maka kata Nabi ketika ada kesempatan buru-buru. Tuh zaman dulu lagi murah, lagi banyak duit, nanti aja sampai tua. Nggak tahunya kondisi zaman berubah. Sekarang seperti ini. Tuh. Ya, makanya kesempatan, ya kesehatan, ya masa muda ini, masya Allah, adalah satu hal yang sangat mahal yang diberikan sama Allah, yang kadang-kadang kita ini meremehkan, mensepelekannya. Padahal tadi kalau udah seperti kejadian itu menyesal banget. Ya, apalagi katanya beritanya uangnya itu uang hajinya dipakai buat apa? Ya Allah. Nah kan kalau begitu kondisinya kesana ini kayaknya makin sulit lagi ya. Lajannya sudah habis. Allahu Akbar. Makanya waktu itu saya pernah tahun 2012 saya tawarkan sama istri, dia bilang kita berangkat umroh apa haji. Coba kalau saya udah haji kan tahun 92 tadi. Istri belum. Itu katanya kita haji aja nggak apa-apa lama nunggunya 12 tahun apa 11 tahun 2012 ke 2021 harusnya sekarang ini berangkat. Kondisinya seperti ini. Saya dalam hati saya dulu apa saya mau umroh aja, ya kan? Saya umroh lagi maksudnya. Tapi kan tadi karena istri belum, dia pengen haji juga. Nah kondisinya ternyata begini, masya Allah. Makin kesana ini yang kita nggak tahu. Kemarin teman saya di sana Ustaz, kebetulan dia udah berangkat haji juga. Setorannya dia ambil Pak. Kan sekarang ada ditawarin tuh. Ya, siapa yang mau ngambil setoran dana hajinya boleh. Kenapa? Dan kita belum tahu sekarang kondisi seperti ini. Masya Allah. Ya kalau yang belum sih jangan dah. Harusnya mah itu kan udah pernah. Ya, udah pernah. Karena kewajiban haji cuma satu kali. Ya kalau yang udah pernah ya udah nggak usah. Ya, mendingan digunakan namanya buat lain. Buat lain ya. Ayo. Kemudian berikutnya ya ini wahayataka qabla mautika. Pergunakan masa hidup kita ini ya Allah. Ini diberikan kehidupan sama Allah untuk apa? Ya ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Negeri kita ini bukan dunia. Negeri kita ini adalah akhirat. Wal akhiratu